Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Senang banget rasanya, akhirnya hari ini aku bisa membuat video pertama aku di YouTube channel aku. Dan tentunya di video pertama ini, aku nggak bakal ngelakuin hal-hal yang biasa aja nih. Akan ada hal yang menarik yang bakal aku lakuin di video kali ini. Tapi sebelum aku lebih lanjut lagi membahas tentang apa yang bakal aku lakuin di video kali ini, tentunya teman-teman yang sedang menonton sekarang belum tahu nih siapa aku. Jadi aku akan memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Amir Aziz Zohri, umur aku 14 tahun, dan aku adalah siswa kelas 9 dari SMP Negeri 4 Kota Bengkulu, tepatnya kelas 91. Sesuai apa yang sudah aku bilang sebelumnya, aku akan melakukan hal yang menarik di video kali ini. Karena di video pertama ini, aku akan melakukan tugas keterampilan atau tugas sekolahku untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi dari bab bioteknologi. Tapi sebelum aku lebih lanjut lagi nih, aku ingin bertanya nih sama teman-teman semua. Teman-teman tahu nggak sih apa itu bioteknologi? Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu bioteknologi, di sini aku akan menjelaskan secara umum terlebih dahulu mengenai bioteknologi. Bioteknologi terdiri dari dua kata, yaitu bio yang artinya makhluk hidup, dan teknologi yang artinya suatu alat atau cara yang digunakan oleh manusia untuk mempermudah kehidupan mereka atau mensejahterakan kehidupan mereka. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa bioteknologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan dari mikroorganisme seperti jamur atau fungi, bakteri, virus, dan lain-lainnya melalui proses sehingga dihasilkan suatu produk baik itu barang dan jasa yang dapat mempermudah kehidupan manusia ataupun mensejahterakan kehidupan mereka. Bioteknologi terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang dimana dalam prosesnya itu memanfaatkan mikroorganisme secara langsung serta melalui proses fermentasi sehingga dihasilkan suatu produk yang bermanfaat. Nah, dalam proses bioteknologi konvensional ini umumnya bisa dilakukan secara turun-temurun. Dalam arti kata, tidak harus ahli yang dalam bidangnya untuk melakukannya. Sebaliknya, dalam bioteknologi modern, dalam prosesnya ini kita menggunakan teknologi dan alat yang lebih canggih daripada yang kita gunakan di bioteknologi konvensional, dan umumnya harus yang ahli dalam bidangnya yang mengerjakan prosesnya, karena dalamnya itu memerlukan disiplin-disiplin ilmu yang lebih khusus daripada yang digunakan di bioteknologi konvensional. Nah, apa sih yang bakal aku lakuin di video kali ini? Apalagi kalau bukan membuat salah satu produk dari bioteknologi, tepatnya bioteknologi konvensional. Produk yang bakal aku buat di video kali ini yaitu adalah tempe, suatu makanan khas Indonesia dengan struktur kompak yang bahan bakunya adalah kacang kedelai. Teman-teman sebelumnya pasti sudah tahu kan kalau tempe itu adalah produk dari bioteknologi? Tentunya karena dalam proses pembuatan tempe melalui proses fermentasi dengan menggunakan jamur yaitu Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Sebelum aku lebih banyak omong dan basa-basi, langsung aja yuk kita ke proses pembuatan dan pengerjaan dari tempenya. Selamat menyaksikan ya teman-teman semua. Nah, teman-teman, di sini aku bakal kasih tahu teman-teman semua bahan-bahan dan alat-alat yang bakal aku gunakan untuk proses pembuatan kacang kedelai menjadi tempe. Bahan pertama yang aku bakal gunakan adalah kacang kedelai, selanjutnya ragi tempe, ada air, ada panci, ada sendok, ada mangkok, dan ada baskom saringan kayak gini. Mungkin itu aja sih bahan-bahan dan alat-alat yang bakal aku gunakan dalam proses pembuatan tempe, tapi mungkin nanti bakal ada tambahan lagi sih. Oke, kita lanjut ke proses pembuatan dari tempenya. Langkah pertama yang bakal kita lakukan adalah memasukkan kacang kedelai ke dalam baskom, kemudian kita masukkan air dan kita rendam lalu cuci. Oke. Selanjutnya kita masukkan air. Selanjutnya kita cuci kacang kedelainya. Langkah selanjutnya, kaca yang sudah kita rendam tadi dan kita diamkan sebentar, kita masukkan ke dalam panci lalu ditambahkan air dan rebus sampai mendidih sekitar 15-20 menit.
Selanjutnya kita tambahkan air ke dalam pancinya. Dan kita rebus hingga mendidih sekitar 15-20 menit. Oke teman-teman semua, ini sudah aku rebus selama 15-20 menit dan sekarang dia sudah mendidih. Selanjutnya kita matikan. Lalu kita diamkan selama kurang lebih 6 jam atau 8 jam. Baiklah teman-teman semua, ini adalah kondisi dari kacang kedelai yang sudah aku diamkan selama kurang lebih 6 jam. Selanjutnya kita saring. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengelupaskan kulit ari dari kacang kedelainya dengan cara meremas-remas kacang kedelainya hingga semuanya sudah terlepas seperti ini. Kita bakal lanjut ke tahap selanjutnya teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu kita akan cuci kembali kacang kedelai yang sudah kita lepas kulitnya untuk memastikan bahwa kacang kedelainya sudah bersih. Setelah mencuci kacang tadi, kita sekarang akan merebus lagi kacang kedelainya. Rebusan dilakukan kedua kalinya untuk memastikan tidak akan ada bakteri yang tumbuh saat melakukan fermentasinya. Rebusan akan kita lakukan sekitar 30 menit. Oke, setelah kacangnya sudah kita rebus sekitar 30 menitan, sekarang kita matikan. Kemudian kita tunggu hingga dia dingin, lalu nanti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu setelah kacang kedelai kita rebus tadi, kemudian kita saring, lalu kita diamkan sebentar sampai dia dingin dan sudah tidak lagi kadar air dalam kedelainya. Oke, tadi kacang yang sudah aku diamkan dan sudah dingin, sekarang saatnya kita tambahkan ragi tempe ke kacang kedelainya. Kita tambahkan ragi tempenya ini secara sedikit-sedikit dulu aja ya teman-teman. Lalu diaduk. Pastikan ragi tempenya ini tercampur rata di seluruh kacang kedelainya. Sehingga pada saat proses fermentasi ini, jamur akan tumbuh secara baik. Dan menghasilkan tempe dengan kualitas yang baik pula. Oke, sekarang raginya sudah aku ratakan di seluruh permukaan kacang kedelainya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengemasan dari kacang kedelainya dimasukkan ke dalam kantong plastik. Nah, sekarang kita bakal ngelakuin tahap pengemasan, yaitu memasukkan kacang kedelai yang sudah kita beri lagi di dalam kantong plastik. Ini semua dimasukkan sampai seluruh kacang kedelai yang sudah kita beri lagi tadi habis dimasukkan ke dalam kantong plastik. Nah, ini adalah hasil dari tempe yang sudah aku diamkan sekitar kurang lebih 1,5 hari teman-teman. Bisa dilihat, kacang kedelai yang kita proses awal tadi sekarang sudah menjadi tempe. Nah teman-teman semua, begitulah langkah-langkah dan proses dari pengerjaan tempe. Dari yang awalnya berbentuk kacang kedelai, sehingga menghasilkan suatu produk dengan struktur khas seperti tempe yang biasa kita makan sehari-hari. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu teman-teman semua nih, beberapa manfaat yang kita peroleh setelah mengkonsumsi dari tempe. Yang pertama adalah memperbaiki sel tubuh kita yang rusak, mencegah terjadinya anemia atau kekurangan darah, mencegah resiko terjadinya osteoporosis atau pengeroposan tulang, menangkal dari reaksi radikal bebas, serta membantu kita untuk menurunkan berat badan. Dan masih banyak lagi manfaat yang kita peroleh. Nah, jadi yang kita saksikan video sebelumnya itu, hasilnya udah lumayan bagus ya untuk aku. Karena aku sendiri ini adalah pertama kali aku membuat tempe teman-teman semua.
Nah, mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semua mengenai tempe ataupun bioteknologi. Aku harap apa yang aku bisa sampaikan sekarang dan bisa jelaskan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Untuk kritik dan saran bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye.